Dan Pendeta Daud Tony sedang ada di Taman Getsemani di Yerusalem. Tempat di mana Yesus berdoa dan berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan percakapan antara Pastor Tony atau Evangelis Tony dengan Pendeta Gilbert Lumendong. Di mana mereka tuh melakukan percakapan yang tidak tanggung-tanggung datang dari Yerusalem, Israel. Ya, di Taman Getsemani tepatnya, yaitu di taman tempat Tuhan Yesus berdoa. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas hari ini. Kalau sampai hari ini ya Bapa, kami masih menikmati kehidupan ini Bapa. Kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu ya Bapa yang akan dibawakan oleh Pendeta Gilbert Lumendong dan Pastor Tony Bapa. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang akan menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, mereka melakukan percakapan ini, Pendeta Gilbert Lumendong dan Pastor Tony itu di Taman Getsemani. Seperti yang kita tahu, Taman Getsemani adalah taman tempat Tuhan Yesus berdoa. Karena itu, sebelum kita menyaksikan, di sini saya akan sharingkan firman tentang Taman Getsemani ya. Di Markus 14 ayat 32 sampai dengan ayat 42. Ini akan saya bacakan untuk kalian semua. Markus 14 ayat 32 sampai 42 di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi kejadian di Taman Getsemani ini ketika malam hari atau pagi hari ya, dini hari ya. Ketika detik-detik ketika Tuhan Yesus mau ditangkap ya. Dikhianati oleh Yudas Iskariot ya. Kayaknya pagi hari deh, kayaknya udah menjelang mau subuh kali ya. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan langsung saja menyaksikan percakapan antara Pastor Tony dan Pendeta Gilbert Lumendong. Pesan yang disampaikan langsung dari Taman Getsemani, Yerusalem. Selamat menyaksikan.
dan Pendeta Daud Tony sedang ada di Taman Getsemani di Yerusalem. Tempat di mana Yesus berdoa dan berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan tempat ini sangat luar biasa, Taman Getsemani. Karena di depan Taman Getsemani, Pak Daud, itu ada Saint Stefanus. Nah, ada gereja dari Stefanus. Siapa Stefanus? Dirajam batu sampai mati di dekat sini, Bapak Ibu. Ada pintu gerbang, namanya pintu gerbang singa sekarang. Tetapi pada zaman perang salib, pintu gerbang itu dinama San Stephen Gate. Karena Saint Stephen atau Stefanus dirajam batu sampai mati di tempat ini. Nah, ini adalah tempat yang sangat baik. Di belakang saya persis, nah itu Pak Daud, di bawah kubah emas itu Pak Daud, itu ada pintu gerbang indah. Nah, pintu gerbang indah atau sekarang biasa disebut Golden Gate. Dan kubah emas itu biasa juga disebut kubah batu karena di situ ada batu tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham mempersembahkan Ishak dalam permohonan Tuhan kepada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, yakni yang kau kasih, yakni Ishak. Dan di depan Dome of the Rock ada masjid dengan kubah hitam, itulah Al-Aqsa. Dan seluruh wilayah ini di atas itu disebut sebagai kompleks Al-Aqsa. Dan hari ini kondisi semuanya baik. Yerusalem damai. Islam, Yahudi, Arab, Yahudi dan bangsa-bangsa lain semua kumpul dengan damai sejahtera. Dan seperti biasa, kalau kita bicara dengan Pendeta Daud Tony, kita bicara dunia roh. Nah, hari ini kita sedang bicara tentang di atas itu. Karena begini, Pak Daud. Jadi ada kelompok yang percaya bahwa bait Allah itu harus dibangun. Bait Allah ketiga. Nah, bait Allah ketiga harus dibangun berarti itu harus diruntuhkan. Wah, ini bahaya nih. Ini bahaya ini. Ini kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok pengacau. Karena suka buat aneh-aneh. Tapi kelompok itu kelompok yang sangat kecil sekali. Mereka percaya bahwa bait Allah ketiga harus dibangun. Tetapi kita orang Kristen tidak pernah percaya bahwa bait Allah ketiga harus dibangun. Kenapa? Gini Pak Daud. Karena Yesus bilang, rombak bait suci ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Jadi yang paling penting buat Yesus bukan bangunannya, bukan fisiknya, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita. Nah, dan Yesus kemudian mati, bangkit pada hari yang ketiga, itulah dia membangun bait Allah yang ketiga. Amin. Makanya dia berikan Roh Kudus kepada kita, di mana Allah menyatu dengan manusia. Nah, menurut Pak Daud bagaimana ini? Saya ini kan orang kebatinan, sekarang sudah bertobat. Jadi saya mau bicara sesuai versi saya. Di dalam ilmu tingkat batin, kekuatan batin, itu ada 3 tingkatan. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Tingkat dasar itu disebut namanya kanuragan. Kanuragan itu ilmu kebal, ilmu menghilang. Termasuk yang pegang-pegang jimat. Kayak jimat kebal, jimat-jimat. Padahal ini buat sebagian orang udah keren nih, tapi baru tingkat pertama. Itu tingkat dasar. Tingkat dasar ini yaitu kekuatan itu ada di tangan atau di dompet. Karena ada pusaka-pusaka tertentu taruh dompet gitu loh. Oh iya, ada pasir lah, ada tulisan-tulisan tertentu. Terusan mengandalkan pusaka keris. Iya, mengandalkan tombak. Mengandalkan dukun. Jadi dia diisi oleh dukun, dimasuki oleh dukun. Pakai gelang akar bahar lah segala macam. Dan dukun baca mantra, dia diberi ilmu kebal. Itu transfer. Nah, itu baru kanuragan, tingkat dasar. Nah, kekuatan pusaka, kekuatan jimat dalam diri manusia itu hanya berfungsi maksimal 2%. 98% adalah kemampuan dari diri orang tersebut. Nah, sehebat-hebatnya pusaka apapun, kalau yang memegang tidak percaya, tidak bisa digunakan. Nggak bisa jadi. Cincin bertuah katanya. Sekalipun 1 tronton. Nah, ada suatu hal yang Pak Gilbert tahu bahwa dulu saya punya keris sebelum saya bertobat. Kalau keris itu diacungkan ke langit, kondisi awan gelap, langsung awan terbelah. Langsung hujan, tidak bisa ada di situ. Nah, tapi kalau keris itu dipakai orang lain, tidak bisa. Guru saya ngomong sama saya, karena keris itu dengan diri kamu
sumbernya adalah kamu sendiri. Tetapi 2% itu hanya sebagai membantu sebagai katalisator aja. Untuk penyambung aja. Tapi kemampuan dirimu itu nomor 1 katanya. Nah, nomor 1 itu. Nah, kedua yaitu tingkat jiwa, Pak Giwet. Nah, ini disebut namanya ilmu batin, kekuatan batin. Nah, tingkat ilmu batin ini yaitu yang berhubungan dengan apa? Komunikasi dengan roh. Semedi-semedi di gunung. Untuk bertapa, melatih, namanya itu melatih olah batin. Komunikasi dengan roh dan selalu berhubungan dengan roh. Nah, kekuatan ini selalu terbatas di batin. Nah, biasanya tingkat yang seperti tingkat jiwa ini sudah tidak lagi mengandalkan pusaka jimat-jimat. Oh, dirinya sendiri. Karena dia sudah punya kekuatan batin. Bahkan bisa memukul jarak jauh dan bisa nyantet jarak jauh tanpa alat apapun. Oh, ini udah di dalam dirinya. Kekuatan di dalam diri. Nah, tingkat yang ketiga yaitu tingkat kasampurnan. Manunggaling kawula kalih Gusti, menyatunya Allah dan manusia. Jadi udah bukan level kekuatan gaib lagi, udah bukan jimat-jimat lagi, tetapi dirinya sudah menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Dan dalam sejarah Nusantara yang sampai ke level itu, pertama adalah Gajah Mada. Yang kedua adalah Jayabaya. Sehingga dia bisa melihat masa depan. Itu kita lepas dari agama ini. Ini fakta sejarah ya. Hanya 2 ini aja setahu saya. Nah, sedangkan guru saya pada waktu menyatu dengan Allah dan manusia, dia udah sampai level ke situ. Nah, dan dia selalu memberitahu saya bahwa level tertinggi adalah menyatunya Allah dan manusia. Wah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik juga untuk kita pelajari. Ternyata kalau kita lihat benar kata Yesus. Benar kata Paulus, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis sebetulnya nggak punya ide. Ide 3 ini kan mulainya dari mana? Dari Musa. Dari tabernakel. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Di halaman mereka harus mempersembahkan kambing domba apa semua gitu. Tapi masuk ruang suci mereka hanya ada dalam pujian, hanya ada korban pewangian gitu. Baru nanti di ruang maha suci yang ada Shekinah glory, terang Tuhan. Waduh, bagaimana Daud bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang? Sebenarnya kan kita tahu bahwa dulunya iblis itu dulunya adalah malaikat. Dulunya malaikat. Dan tidak ada ide baru. Dan tidak ada ilmu baru. Semuanya menduplikat, menjiplak apa yang dilakukan Tuhan, tapi untuk menyesatkan manusia. Jadi saya sangat percaya bila kita orang Kristen harus level tertinggi. Iya. Menyatunya Allah dan manusia. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa kalau Yesus datang kembali, yang orang Yahudi bilang Mesias, dia nggak perlu bangun bangunan. Karena itu level pertama. Level pertama. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan dengan membangun bait Allah. Lalu kemudian tabut perjanjian sudah hilang. Lalu sekarang Roh Kudus diberikan kepada kita. Itu udah level tertinggi. Itu sudah level tertinggi. Saudaraku, jangan bingung, jangan ikut arus kalau orang bilang bahwa bait Allah harus dibangun. Kita harus berdoa supaya Bukit Moria ini bebas, supaya dapat dibangun bait Allah ketiga. Karena kalau Mesias datang, kalau Yesus datang kembali, dia nggak pusing untuk bangunan. Betul? Daud bukan luarnya, karena itu tingkat awal. Tapi kalau dia datang kembali, adakah dijumpai iman? Saudaraku, Pak Daud menjelaskan hal yang buat kita menarik. Kita harus sudah ada pada level ruang maha suci. Levelnya menyatu Allah dengan manusia. Kalau kita sudah ada pada level itu, ngapain turun lagi sibuk dengan bangunan? Jadi kita bukan kelompok yang percaya akan ada bait ketiga dibangun. Bait ketiga sudah dibangun. Lewat apa? Lewat gereja. Lewat iman, lewat kepercayaan. Dan Paulus bilang ini hanya gambaran awal. Kapan bait Allah yang ketiga sungguh-sungguh dibangun? Waktu kita bersama dengan Kristus di sorga, rumah Bapa yang kekal. Kira-kira begitu. Betul. Ada satu kata hal yang penting.
Guru saya sendiri berkata demikian, senjata yang terhebat bukan di tanganmu, tapi di dalam dirimu, yaitu dalam rohmu. Haleluya. Orang-orang dunia mengajar untuk kamu mengandalkan kekuatan kamu karena kamu hebat. Tetapi dari Pak Daud Tony diajarkan kepada kita bisa lebih hebat. Kenapa? Manunggal dengan Allah, menyatu dengan Allah. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kalau Bapak Ibu bisa dengar suara lonceng-lonceng gereja sedang berbunyi sekarang di Yerusalem, di Taman Getsemani, saya dan Pendeta Daud Tony mengucapkan buat saudara, kamu hebat. Karena itu mari bersatu dengan Allah. Jangan pusing dengan yang lain. Tetapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Pak Daud, terima kasih banyak. Salam Yerusalem. Haleluya. Yerusalem penuh damai. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Tumendong dan Pastor Daud Tony dari Taman Getsemani, Yerusalem. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik dan memberkati kita semua. Dan saya juga belum pernah sih ke Taman Getsemani. Suatu hari nanti saya pengen ke Taman Getsemani ya, ke Yerusalem tentunya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau ikut ke Yerusalem? Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan yang Engkau berikan pada kami semua melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau maha baik ya Bapa, berkati kami, lindungi kami, sertai kami selalu, ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah menonton video ini, berkati kami semua yang telah mendengarkan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.